Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Antania Sulun. Saya berasal dari Sekolah SMK yang 1 Majalengka, jurusan RPL. Di sini saya akan mengerjakan tugas, yaitu tugasnya adalah membuat sistem manajemen gaji. Deskripsi soal: buatlah sebuah aplikasi berbasis PHP yang berjalan di terminal untuk mengelola gaji karyawan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menambah, melihat, mengubah, menghitung, dan menghapus gaji karyawan. Semua data akan disimpan dalam file yang berada pada folder model gaji.php. Keterangan, detail, dan spesifikasi yang dibutuhkan aplikasi sistem manajemen gaji sama seperti keterangan pada soal logika dan algoritma. Tugas kali ini adalah mengimplementasikan hasil pengerjaan pada tugas logika dan algoritma ke dalam bentuk kode program PHP. Langkah kerja yang pertama, model gaji.php menyimpan nama karyawan beserta jabatan karyawan tersebut. 2. Saat menjalankan program, tampilan awal yang muncul di terminal adalah pilihan aksi sebagai berikut. 1. Lihat karyawan. 2. Tambah karyawan. 3. Update karyawan. 4. Hapus karyawan. 5. Hitung gaji karyawan. Dan terakhir adalah keluar aplikasi. Ketiga, buatlah inputan untuk user memilih aksi yang akan dijalankan. Contoh, ketika user memasukkan inputan angka 1, maka menjalankan fungsi melihat karyawan. Keempat, buatkan validasi jika user memasukkan inputan selain nomor aksi, maka tidak ada fungsi yang dijalankan, dan tampilan pesan peringatan agar user memasukkan inputan sesuai nomor aksi. Yang kelima, detail fitur. Fitur lihat karyawan. Detailnya tampilkan daftar karyawan dan jabatannya beserta nomor urut. Tambah karyawan. Muncul inputan untuk memasukkan nama karyawan, lalu ketika user sudah menginputkan nama karyawan, maka muncul inputan untuk menambahkan jabatan karyawan, manajer, supervisor, atau staff. Jika jabatan yang dipilih di luar dari jabatan yang tersedia, maka munculkan peringatan error. Ketika semua sudah berhasil diinput, maka masukkan karyawan beserta jabatannya tersebut pada model gaji.php. Update karyawan. Tampilkan daftar karyawan yang telah ada untuk memudahkan pengguna dalam memilih karyawan yang ingin diedit. Tampilkan nomor urut atau ID untuk setiap karyawan. Meminta pengguna untuk memasukkan nomor urut atau ID dari karyawan yang ingin diedit. Validasi nomor yang dimasukkan untuk memastikan karyawan dengan nomor tersebut ada dalam daftar. Setelah karyawan dipilih, tampilkan inputan untuk memasukkan nama baru. Tampilkan inputan untuk memasukkan jabatan baru. Setelah semua proses selesai, maka update karyawan sesuai inputan yang diinginkan user. Selanjutnya ada hapus karyawan. Tampilkan daftar karyawan. Munculkan inputan untuk memilih nomor karyawan untuk dihapus. Validasi nomor karyawan yang dimaksudkan. Tampilkan informasi karyawan yang akan dihapus. Minta konfirmasi dari pengguna. Jika user menginput Y, maka hapus. Jika user menginput N, maka tampilkan pesan dibatalkan. Tampilkan daftar karyawan yang telah diperbarui. Hitung gaji karyawan. Tampilkan daftar karyawan, minta pengguna memilih nomor karyawan untuk menghitung gaji. Validasi nomor karyawan yang dimasukkan, minta pengguna memasukkan jumlah jam lembur. Validasi jumlah jam lembur. Minta pengguna memasukkan rating kinerja 1-5. Validasi rating kinerja. Hitung gaji pokok, tunjangan jabatan, lembur, dan bonus kinerja. Tampilkan hasil perhitungan gaji. Yang terakhir ada keluar aplikasi. Ketika user memilih aksi keluar, maka tampilan pesan terima kasih, sampai jumpa, lalu jalankan fungsi keluar dari aplikasi. Keenam, masukkan project yang dikerjakan ke dalam GitHub dan sertakan link projectnya. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi Visual Code-nya ya. Nah, untuk memulai codingan kita menggunakan PHP ya. Return array adalah untuk mengembalikan nilai dari sebuah fungsi. Nah, angka 0 di sini adalah indeks dari elemen pertama dalam array. PHP menggunakan indeks berbasis 0 sehingga elemen pertama memiliki indeks 0.
Di sini ada yang namanya John Doe. Jabatannya adalah sebagai staff. Selanjutnya ada Jane Smith, jabatannya sebagai supervisor. Di sini ada fungsi untuk memuat data karyawan. Function-nya adalah load karyawan. Return include gaji .php. Selanjutnya ada fungsi untuk menyimpan data karyawan, yaitu saya menggunakan function save karyawan. Selanjutnya ada fungsi untuk menghitung gaji karyawan. Function hitung gaji, string jabatan, string bonus, dan string jam lembur. String lembur di sini nilainya adalah 25.000. String tunjangannya 0, string gaji pokoknya adalah 0. Ini adalah gaji jabatannya ya. Selanjutnya ada hitung bonus. Untuk bonus 5 di sini ada 0,2 dikali string gaji pokok. Untuk yang 4 0,15 dikali string gaji pokok. Terus yang ketiga ada 0,1 dikali string gaji pokok, dan yang terakhir ada 0,05 dikali string gaji pokok. Untuk hitung total lembur, saya menggunakan string total lembur sama dengan string jam lembur dikali string lembur. Untuk menghitung total gaji, saya menggunakan return string gaji pokok ditambah string tunjangan tambah bonus value ditambah total lembur. Tampilan menu utamanya adalah saya menggunakan function menu, yaitu di situ ada kalimat sistem manajemen gaji. Nomor 1 ada lihat karyawan, yang kedua tambah karyawan, yang ketiga update karyawan, yang keempat hapus karyawan, yang keenam hitung gaji karyawan, yang keenam, dan yang terakhir ada pilih aksi. Untuk membuat log menggunakan do ya. Nah, terus program akan menampilkan daftar karyawan. Untuk S1 echo daftar karyawan, forage string karyawan, string index sama dengan string k. Dengan menggunakan string index, kita dapat menampilkan nomor urut karyawan. Selanjutnya ada program untuk menambahkan karyawan. Terus ada program untuk mengupdate karyawan. Selanjutnya ada untuk menghapus karyawan. Terus ada menghitung total gaji karyawan. Yang terakhir ada program untuk keluar, dan akan menampilkan terima kasih, sampai jumpa. Nah, di sini lab yang akan while itu adalah lab yang akan berjalan terus-menerus tanpa henti. Kita akan coba merunningnya ya. Kita menggunakan PHP main.php. Kita akan lihat karyawan. Di sini ada John Doe, jabatan John Doe, jabatannya staff, Jane Smith, jabatannya supervisor. Terus kita akan mencoba yang kedua. Masukkan nama karyawan, misal ya Mia. Masukkan jabatan karyawan adalah sebagai supervisor. Nah, ini berhasil ditambahkan ya, kita lihat. Nah, udah ada 3. Terus kita akan mencoba nomor 3. Masukkan nomor karyawan yang ingin diupdate, nomor 3. Masukkan nama baru. Kita akan memasukkan nama Antonia. Jabatannya adalah owner. Stop.
satu aja deh. Terus kita lihat dulu ya. Nah, ini sudah berhasil diupdate. Selanjutnya kita akan mencoba menghapusnya. Nah, ini sudah berhasil dihapus. Mari kita cek. Nah, ini kembali seperti semula. Terus yang terakhir, hitung gaji. Nomor 2 deh. Bonusnya 4. Jam lemburnya 8 jam. Nah, ini total gaji karyawannya. Yang terakhir 6. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.